Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Putra Praminda dari 11.3. Di sini saya membuat video tentang pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia. Hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah selama di Mekah. Menurut Deliar Noer, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Perang Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Perang Banjar di Kalimantan pada tahun 1854 sampai 1864 Masehi. Perang Jambi pada tahun 1858 sampai 1907 Masehi. Perang Aceh di Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 Masehi. Pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten pada tahun 1888 Masehi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jam'iyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Dan selanjutnya ke sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya lanjut lagi, Bu. Tadi memori penuh. Sejarah Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Organisasi ini lahir sebagai respons terhadap kolonialisme Belanda yang mempengaruhi kehidupan agama dan sosial di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan ajaran Islam tradisional dan melindungi kepentingan umat Islam. Seiring berjalannya waktu, NU berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan ribuan cabang di seluruh negeri. NU juga aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik di era modern. NU terus berperan dalam mempromosikan toleransi, perdamaian, dan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sejarah berdirinya Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial, pendidikan, dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Organisasi ini menjadi gerakan pembaruan Islam yang mengutamakan pendidikan modern, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Sejak pendiriannya,
Muhammadiyah telah tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan ribuan cabang di seluruh negeri, Muhammadiyah juga telah meluaskan jangkauannya ke berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dakwah sosial, dan ekonomi. Meskipun telah mengalami banyak perubahan selama lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berperan dalam memajukan kehidupan umat Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.